Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pitasari, MPM 2212020146, kelas 3C Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan melakukan analisis regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS dan mengintegrasikan hasil analisis regresi mulai dari persamaan regresi, koefisien determinasi, uji hipotesis secara parsial atau uji T, dan uji hipotesis secara simultan atau uji F. Sebelum lebih lanjut, analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap dependen. Di sini saya akan menggunakan 3 variabel, di antaranya 2 sebagai variabel independen dan 1 sebagai variabel dependen. Untuk variabel yang pertama, jumlah jam belajar. Kemudian variabel independen yang kedua, motivasi belajar. Kemudian variabel dependen yang yaitu prestasi akademik. Berikut merupakan data yang saya buat dengan jumlah sampel sebanyak 30. Setelah itu kita melakukan analisis regresi. Caranya klik analis, pilih regression lalu linear. Jumlah jam belajar kita pindahkan ke independen. Motivasi belajar kita pindahkan ke independen. Prestasi akademik kita pindahkan ke dependen. Lalu kita klik OK. Setelah kita melakukan analisis regresi, diperoleh output sebagai berikut. Yang pertama ada variabel actor atau remote. Kemudian tabel yang kedua, model summary. Tabel model summary ini nanti digunakan untuk uji koefisien determinasi. Kemudian tabel yang ketiga, tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini nantinya digunakan sebagai uji F. Kemudian tabel yang keempat, tabel koefisien. Tabel koefisien ini nantinya digunakan untuk analisis persamaan regresi dan uji T atau uji hipotesis. Langsung saja ke interpretasi hasil analisis regresi. Yang pertama, persamaan regresi. Persamaan yang digunakan Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Langsung saja dimasukkan ke persamaannya. Min 0,423 merupakan nilai konstan dari model regresi. Dari sini, kemudian ditambah 0,439. Nilai ini merupakan koefisien regresi variabel X1. Dari sini, nah ini ditambah 5,287. Nilai ini merupakan koefisien regresi variabel X2. Nah, dari sini, untuk analisisnya, A sama dengan min 0,423, artinya apabila jumlah jam belajar X1 dan motivasi belajar X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali sama dengan 0, maka prestasi akademik adalah sebesar 0,423. B1 sama dengan 0,439, artinya apabila jumlah jam belajar X1 naik 1 satuan dan motivasi belajar X2 tetap, maka prestasi akademik akan naik sebesar 0,439. B2 5,287, artinya apabila motivasi belajar X2 naik 1 satuan dan jumlah jam belajar
X1 tetap, maka prestasi akademik akan naik sebesar 5,287. Selanjutnya, koefisien determinasi. Ini dapat dilihat dari tabel summary. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan pada variabel Y. Ini diketahui nilai R requires sama dengan 0,844 menunjukkan besarnya pengaruh jumlah jam belajar X1 dan motivasi belajar X2 terhadap prestasi akademik. Y adalah sebesar 84,4%. Ini dari sini, ya dari sini, berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 15,6%. 15,6% ini didapat dari 100 dikurangi 84,4. Hasilnya 15,6. Yang mempengaruhi prestasi akademik tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah pengujian hipotesis. Dapat dilihat dari tabel koefisien. Pengujian hipotesis yang pertama yaitu ada uji T. Uji T sendiri bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Pengaruh X1 terhadap Y. Ketahui nilai SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima yang berarti X1 berpengaruh secara parsial terhadap Y. 0,00 ini didapat dari sini. Ya, dari sini ya. Ini. Pengaruh X2 terhadap Y. Diketahui nilai SIG untuk mempengaruhi X2 terhadap kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima yang berarti X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y. 0,00 ini didapat dari sini. Ini. Yang selanjutnya adalah uji F. Pengaruh secara simultan dapat dilihat pada tabel ANOVA. Uji F sendiri bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang diberikan kepada variabel bebas pada variabel terikat. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. 0,00 ini didapat dari ini. Ya ini. Sekian dari penjelasan saya yang terkait interpretasi dan analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.